Salah satu grup keluarga nulis begini, jangan lagi bayar pakai QR karena bisa nguras saldo. Hati-hati boleh, tapi takut jangan. Jadi benar, memang ada beberapa case terkait dengan penipuan menggunakan QR. Bahkan di Februari 2024 ini, ada beberapa media asing seperti ABC News dan juga Fox News yang kembali mengingatkan terkait dengan waspada penggunaan QR. Nah, jadi memang ada jenis penipuan yang disebut dengan quizzing. Nah, quizzing ini sendiri adalah gabungan dari QR dan phishing. Nah, jadi mungkin kita bakal bahas dulu ada yang namanya QR code dan ada yang namanya QRIS. By the way, bacanya QRIS, bukan QRIS dan bukan QRIS. Nah, QR code sendiri ini sama seperti di gambar yang di depan. Biasanya kita menggunakan kamera smartphone kita untuk baca apa isi datanya. Isinya bisa jadi berbagai jenis informasi, mulai dari URL, nomor kontak, atau bahkan informasi pembayaran. Atau mungkin kita sering lihat di restoran yang udah nggak nyediain buku menu. Jadi biasanya mereka bilang kalau mau pesan tinggal scan aplikasi QR code-nya dan kemudian nanti terhubung dengan aplikasinya mereka. Jadi di situ kita bisa order, bisa payment, dan seterusnya. Nah, tapi beda dengan QRIS. Kalau QRIS itu adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau standar pembayaran digital. Jadi kalau kita mau bayar sesuatu, kita tinggal scan kode QR-nya. Biasanya untuk scan ini sudah bisa dibaca secara khusus oleh aplikasi dompet digital, aplikasi perbankan, atau aplikasi e-commerce. Nah, itu mengenai QR dan QRIS. Nah, kalau phishing itu sendiri, ini juga bukan barang baru. Phishing itu sendiri sesuai dengan namanya, sama seperti kegiatan memancing. Jadi, aktivitas ini biasanya akan memancing kita selaku user untuk memberikan informasi kredensial kita kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai contoh, dulu sih udah banyak case-case seperti ini ya. Katakanlah nama banknya adalah Moneybox. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang salah mengentry menjadi Moneybox. Nah, ketika mereka masuk ke dalam situs Moneybox tersebut, maka yang disajikan kepada mereka adalah sebuah situs prototipe yang mirip seperti Moneybox dan tanpa mereka sadari, mereka melakukan entry mulai dari username, password, dan info kredensial lainnya. Nah, jadi biasanya aktivitas phishing ini dilakukan tanpa sadar oleh si user tersebut. Nah, balik ke case tadi. Jadi, apakah benar bisa menguras saldo? Nah, seringkali cuma ada 2 kasus terkait dengan penyalahgunaan kode QR ini. Mungkin masih pada ingat kejadian pada tahun 2023. Banyak media yang memberitakan bahwa ada orang yang mengganti kode QRIS yang ada di rumah ibadah. By the way, sekarang kalau kita mau kirim donasi ke yayasan atau ke rumah ibadah, itu seringkali kita juga sudah disajikan untuk layanan kode QRIS-nya. Jadi kita tinggal scan dan kemudian transfer dana donasi tersebut. Tetapi ya makin kesini ada aja orang yang bukan iseng, tetapi memang bandel mungkin lebih tepatnya ya. Jadi dia ganti kode QRIS tersebut, dia ganti menjadi kode rekening dia. Jadi untuk orang-orang yang nggak sadar melakukan scan kemudian langsung bayar, ya dia sebenarnya niatnya donasi tetapi donasi kepada orang yang salah. Nah, apalagi sekarang ya, kita juga lebih sering menggunakan Face ID. Jadi kita nggak mau entry-entry password lagi. Jadi ketika kita mau bayar, tinggal senyum ke kamera dan kemudian uangnya ditransfer. Nah, tapi ini tentunya tidak sampai menguras rekening. Ya, mentok-mentok salah transfer lah, gampangnya demikian. Nah, jadi yang berpotensi untuk menguras rekening itu yang seperti apa? Sama, penggunaan kode QR, tetapi kita dihubungkan dengan halaman yang kita kira itu adalah halaman yang ingin kita tuju, sama seperti phishing tadi. Jadi sederhananya ketika kita scan kode QR tersebut, kita dibawa untuk menuju satu situs replika di mana kita tanpa sadar mengentry username dan passwordnya lagi. Sehingga singkat cerita kredensial kita berikan kepada pihak lain. Atau mungkin kita merasa bahwa ketika kita scan QR tersebut, kita diminta untuk download aplikasi tertentu. Kurang lebih case-nya mirip seperti case di mana kita sering terima kode URL dari WhatsApp. Kemudian ketika kita klik, kita diminta download aplikasi tertentu. Nah, ini kurang lebihnya mirip tapi menggunakan kode QR. Nah, biasanya untuk case-case seperti ini akan mengedepankan social engineering ya, atau mereka bakal membuat kita seolah-olah harus melakukan itu.
Nah, untuk menghindari kasus-kasus seperti ini, intinya sih satu, mungkin kita bisa sama-sama lebih waspada terkait dengan kode QR yang ada di tempat-tempat umum. Atau mungkin kode QR yang diberikan oleh orang-orang yang tidak jelas dari mana asal-usulnya. Kalau Anda diberikan kode QR, kemudian diminta untuk akses ke halaman yang berbeda, dan kemudian diminta untuk download aplikasi yang mungkin Anda nggak ketahui, ya mungkin itu saat yang tepat untuk stop. Intinya sih jangan dilanjutin aja. Nah, gimana kalau lagi transaksi dengan Kris? Nggak ada salahnya untuk memverifikasi kembali apakah ini nomor rekening yang benar, apakah memang ini nomor rekening yang dituju, dan kita mungkin bisa baca dulu informasi yang ada sebelum kita melakukan transaksi. Salah satu perbankan menurut saya buat campaign yang cukup keren, don't know, kasih no. Ya, intinya sih kalau kita nggak tahu, ya jangan dibuat gitu kira-kira. Ya udah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan Anda boleh sebarkan mungkin ke orang tua atau kepada pihak lainnya. Intinya sih tidak perlu worry, tidak perlu khawatir, tetapi kita bisa meningkatkan kehati-hatian kita. Itu aja, thank you. Sampai jumpa.